Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuatkan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang disingkat dengan BPRS. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu BPRS. Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan di atas adalah kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang mengatur BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keberadaan bank syariah di Indonesia telah diakui secara formal dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Menurut undang-undang tersebut, terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah atau yang disingkat dengan BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang disingkat dengan BPRS. BPRS pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32-KEP-DIR-1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Tujuan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi. Yang keempat, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Produk-produk yang dimiliki BPRS secara garis besar, produk penghimpun dana BPRS. Sebagai berikut, yang pertama, simpanan amanah. Bank menerima titipan amanah, trustee account, berupa dana infak, sodaqoh, dan zakat. Karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan Baitul Mal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. 2. Tabungan wadiah. Bank menerima tabungan, saving account, baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini wadiah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapatkan bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Ketiga, deposito wadiah atau deposito mudharabah. Bank menerima deposito berjangka, time and investment account, baik pribadi maupun badan atau lembaga. Akad penerimaan deposito adalah wadiah atau mudharabah, di mana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan, dan seterusnya.
sebagai persyaratan sementara pada bank. Sedangkan produk pembiayaan dana adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, di mana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan. Yang kedua, pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama, sahibul mal, yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ketiga, pembiayaan bayi bitaman ajil. Pembiayaan bayi bitaman ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, di mana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha. Yang keempat, pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Yang kelima, pembiayaan qardul hasan. Pembiayaan qardul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha. Kegiatan usaha BPR Syariah. Adapun kegiatan usaha dari BPR Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah atau BUS, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syariah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Misalnya ikut dalam kegiatan clearing, inkaso, dan menerbitkan giro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.